Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tentang menerima keberadaan malaikat Allah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang makna beriman kepada malaikat Allah dan mengenal malaikat Allah beserta tugasnya, dan minggu lalu pun kita sudah melakukan hafalan 10 malaikat Allah. Semuanya hafalannya bagus-bagus. Nanti hafalannya jangan dilupakan ya. Nanti saat PTM atau tatap muka Bapak akan tanyakan ulang kembali. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, bagaimana caranya kita menerima keberadaan malaikat Allah? Cara menerima keberadaan malaikat Allah yaitu dengan cara yang pertama, menerima keberadaan malaikat Jibril dilakukan dengan cara mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran kita yang ada di rumah dibaca dan diamalkan setiap hari ya, karena itu merupakan cara kita menerima keberadaan malaikat Jibril. Lalu selanjutnya menerima keberadaan malaikat Mikail dilakukan dengan cara bersyukur atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas mengatur rezeki ke seluruh umat manusia. Jadi kita harus dan wajib bersyukur atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari kesehatan maupun sebagainya. Lalu menerima keberadaan malaikat Israfil dilakukan dengan cara mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat dengan selalu beramal soleh dan berbuat baik, karena malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala saat hari kiamat telah tiba. Kemudian menerima keberadaan malaikat Israel dengan cara mengingat kematian dengan selalu beramal soleh dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mati dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Kemudian menerima keberadaan malaikat Munkar dan Nakir dengan cara mengingat kematian juga dan memperbanyak amal kebaikan yang akan menemani kita di alam kubur. Nah, ketika kita masuk ke alam kubur, maka yang akan menemani kita adalah amal kita. Ketika amal kita banyak, maka akan melindungi kita dari siksaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian menerima keberadaan malaikat Raqib dan Atid dengan cara
selalu memperhatikan tingkah laku kita untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena ada dua malaikat di kanan kiri kita yang selalu mengawasi kita, yang selalu memperhatikan tingkah laku kita. Yang pertama, malaikat Raqib yang selalu mencatat amal baik kita. Kemudian malaikat Atid yang selalu mencatat amal buruk kita. Karena itu kita harus selalu memperhatikan tingkah laku kita, lalu menerima keberadaan malaikat Malik dan Ridwan dengan cara memperbanyak amal, yaitu untuk mengantarkan kita ke pintu surga dan menghindarkan diri kita dari pintu neraka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ada beberapa amalan yang disukai malaikat. Yang pertama, orang yang menuntut atau mencari ilmu dan mengajarkannya. Contohnya yaitu bapak dan ibu guru dan kalian seorang pelajar. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Jadi sebelum tidur diusahakan ya, kalau sempat berwudu dulu. Nah, itu adalah orang yang disukai malaikat. Yang ketiga, orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang suka bersolawat maka disukai oleh malaikat juga. Lalu yang keempat, orang yang memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Yang kelima, orang yang suka bersilaturahmi atau mengunjungi saudara dan sahabatnya. Lalu yang keenam, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Lalu yang ketujuh, orang yang suka mendoakan saudaranya tanpa diketahui. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini belajar kita telah selesai. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita harus mempercayai bahwasannya malaikat itu ada. Jadi jagalah tingkah laku kita agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.